Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Eh, siapa yang mau memaparkan hasil progresnya, Bapak Ibu? Silakan. Monggo, Bapak Ibu. Langsung saya tunjuk ya. Itu Mbak Putri. Biasanya Mbak Putri yang progres kok. Yang lain itu follower aja lah. Monggo, Mbak Putri sudah siap? Oke, sebentar Pak, baru membuka filenya. Kontennya sinten ya, ya? Rifan, Ini sudah berapa pertemuan ya? 11 pertemuan kalau tidak salah Pak. Ini 11 ya. Oke, Ya. mohon izin share screen ya Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya mohon izin mempresentasikan dari revisi yang telah di Pendahuluan aja Mbak, langsung Guys, saya masuk ke pendahuluan. kemarin. Mm-mm. Kemarin Kemarin ini masukannya apa? bagaimana Pak? Masukannya kemarin apa? Masukannya yang pertama adalah sumber referensinya lebih ke 70% internasional. Kemudian yang Oke, pertama ini isu globalnya harus dikaitkan kepada pendidikan abad ke-21. oke. Terus, Hmm, kalau ini sudah kebanyakan saya sudah mengambil dari jurnal internasional, Pak. mm-mm. Oke. Ya. Terus bawahnya lagi. Hmm. Damai dulu ya. Kemudian saya dia sudah Mendeley. Baik. Kemudian kemarin tambahannya adalah data empiris, Pak. Ini saya ambil dari laporan Badan Statistik yang ada Sebentar, dalam sebentar. artikelnya. Ini kok kebanyakan mahasiswa menggunakan, aku nggak tahu ya. Pendidikan, Undang-Undang Pendidikan tahun 2003 itu update-nya itu apa ya? Hmm. Ini jenengan mau eh, adakah undang-undang yang terbaru menurut maksudnya? Eh, Kalau saya itu ini hilang aja ya. Oh baik, Pak. Mm, Terima hilang aja. kasih. Oke, Pak. Terus lagi Persentase dari laporan Badan Statistik. itu badan statistiknya asli atau di dalam artikel ini? Saya mengambil, oh kalau laporan Badan Statistiknya ini diambil dari web, Pak. Ketika saya telusuri, namun ini sudah tertuang pada artikel milik Nadia 2024.
Hmm. Nggak bisa langsung ke BS Badan Pusat Statistik nggak bisa. Oke, berarti nanti kutipannya ke artikel website Kutip, nih, Pak. kutipannya website gitu ya. Baik, Jadi Pak. luwe sumber primernya dapat gitu ya. Baik, Atau Pak. jenengan itu nadek itu hilang aja nggak apa-apa, terus langsung kamu kutip yang terakhirnya kurung buka Badan Pusat Statistik tahun 2002 berapa gitu ya. Baik, Pak. Terus Kemudian ini penerapan pembelajaran abad 21. mm-mm. Terus lagi Baik, Pak. Sebentar. langsung ke Nah, metode ini saya bagaimana, Pak? ke metode langsung saya pengen lihat Langsung ke metodenya. metode. Baik, Pak. Sudah punya data ya? Data, sebentar, Pak. Metode penelitian Pakai ADI. EDI dari Bird and Gold yang sudah di-share Bapak. Nah, ADI ini sebentar. ADI itu bukan Bot and Girl ya. Bot and Girl itu 10 langkah. Kalau oh, ADI RNG. Oh iya, oh, nggih. Lupa Pak, maaf. Mohon maaf. jadi sumbernya nggak Bot and Girl. Nah, Bot and Girl itu 10 langkah atau 8 langkah. Oh nggih. Mohon maaf Pak, kurang teliti. Nah, Nah, itu pakai ADI atau pakai Bot and Girl? Adi Pak. Pakai ADI. Nggih, nanti saya revisi lagi Pak. Nah, ini yang kemarin ini saya hanya masukan dari Bapak ini untuk menambahkan tabel skala Likert. Nah, ini saya mau mengambil dari uh, Likertnya sendiri tahun 1932 itu ternyata skornya sampai 5, Pak. Jadi saya mengambil dari Mulyatiningsih, Pak, Indonesia. Oh, nggak masuk. Tidak Ya nggak apa-apa, masuk. Pak. Nah, kalau ini masih sama seperti kemarin, belum ada. Mm-mm. Dan ini kemarin tambahan dari Bapak itu uh, setelah men- mendeskripsikan tabel, ada ditambahkan teori, Pak. Ini saya Mm-mm. tambahkan teori dari Jean Piaget tentang teori konstruktivisme. Mana? Ini teorinya siapa? Pakai pakai artikel atau enggak? Nggih, lupa saya Apa? masukkan Mendeley Ah, sumbernya. Nggih, masih ada di Mendeley. ya, nanti disitasi ya. Nggih. Hmm, berikutnya juga menambahkan teori. Ini masih sama, saya hanya menggunakan satu teori, teori konstruktivisme, Pak. Apa perlu ditambahi lagi ya, Pak? Minimal itu kalau sudah dalam pembahasan itu satu paragraf itu mungkin 2 3 teori ya. Nggih. Kalau selanjutnya saya belum ini Pak menambahkan merevisi Pak masih sama karena saya kemarin fokusnya membuat lembar validasi.
Udah coba sampai selesai scroll sampai Ini masih merah. tapi data validator sudah. Belum saya kirimkan ke Pak Fajri. Jenengan bisa pakai jenengan bisa pakai ChatGPT. Bisa, Pak. Nah, dibuat Kepilih. itu aja. Pertanyaannya apa? Saya sudah Dijawab. ada pertanyaannya, Pak. Heeh. Di- jadi jenengan pakai ChatGPT toh, pakai pakai prompt ya. Misalkan, tolong buatkan pertanyaan dan sekaligus jawaban terkait dengan media pengembangan media judul jenengan. Setelah itu atau judul jenengan apa bla 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 bla. Terus dengan tiga validator. Yang validator pertama itu adalah kepakaran Ya, apa, validator kedua kepakaran apa. Nah, nanti kan langsung ketemu question and oke. apa gitu. Kayak punyanya contoh di Prof. Azhari kemarin papernya Iya, itu kan kayak gitu. iya, Pak. Berarti untuk validator itu diperkenankan untuk ChatGPT, Pak. Jawabannya juga enggak. Harusnya ya tidak. Nggih, Cuma nggih. ini kan supaya mempercepat. Nah, sebenarnya pengennya pengennya Anda itu kan cepet bar. Coba untuk sementara coba di rank-rank go chat GPT aja. Pak, Baik, coba jenengan jenengan yang papernya Pak Azhari punya. ada, Pak. Sebentar, Pak. Saya kasihkan ke Komting ya misalnya coba. Baik, Di mana Pak. ini? Saya ada mana ya? Hmm, Pak Komting bisa Iya, share Mbak Putri atau jenengan yang mau mempresentasikan Baik, Pak. download kiriman saya. saya buka dulu. Pak. Di bawahnya. Naik lagi, Pak. Iya, turun lagi maksudnya. Turun lagi. Oke. Terus, 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 terus. Terus, yang expert judgment. Bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Nah, ini. Up. Nah, ini ya, Mbak Putri ya. Jadi, expert background and eh, expertise ya. Itu responnya, respon validator itu inisial aja atau codingnya R1, R2, R3. Gendernya laki-laki, male, male. Terus backgroundnya tulis saja di situ nanti lecture in Universitas Muria Kudus, Indonesia, expert in
art education media itu saya maksudnya, tapi jangan ditulis saya. R2-nya lecture at ini eh lecture of Sultan Idris, Pak Azhari maksudnya Universitas Malaysia, expertise pakainya engineering education. Terus yang R3 itu teachers in mana SD mana gitu ya. Indonesia expertise terkait dengan apa practical education for elementary school class. Nah, itu kan terus bawahnya kan ada nomor question itu yang tadi sudah Anda buat itu kan. Itu kan artinya bahwa masukan pertanyaan dijawab oleh expertnya. Seperti itu, Mbak Putri. Baik, Pak. Berarti nanti bentuknya bukan skala Likert lagi ya, Pak? Ini Ini kan video ini essay, kan Pak. ini kan siapa yang mau menilai? Nah, yang expertnya, yang skala Likertnya itu kan angket. Yang ini adalah wawancara. Baik, Nah, jadi kan R&D kan termasuk mixed method. Nah, data kuantitatif dan data kualitatif itu pastinya ada. Di samping data wawancara, juga data angket skala Likert. Nah, skala Likertnya itu nanti boleh persentase atau dibuat tampilan visual. Contohnya tampilan visual apa ini tuh diagram batang seperti itu boleh. Kalau ini punyanya Pak Azhari ini kan sebenarnya artikelnya sederhana ini. Dia itu tidak sampai ke menguji. Dia hanya eh, sampai pada respon dari expert judgment. Expert judgment itu ahli pakar ahli ya toh. Itu hanya sekedar itu. Nah, teman-teman mahasiswa atau yang kalau nganu ya boleh buat kayak gini aja. Tapi ini sederhana banget. Data kuantitatifnya belum nampak. Tapi kok sudah iya nggak apa-apa. Tapi ya juga ini Scopus ya. Saya juga bingung kayak gini dok Scopus ya. Kayak gitu. Harusnya data kuantitatif karena kan pakainya ADDE ya. Implementation-nya gimana? Ini nggak nampak di implementation. Coba bawah lagi, Pak. B. Bawah lagi ada data kuantitatifnya nggak itu? Nggak ada, itu data kualitatif semua. Sudah. eh, eh, eh. Jadi di sini kan template-nya itu kan funding and discussion. Funding itu hasil. Hasilnya biasanya kalau di R&D itu hasil itu adalah menjelaskan temuan-temuan atau data-data terkait dengan langkah-langkah atau sintak dari R&D. Terus baru discussion atau pembahasannya. Nah, discussion dan pembahasannya itu sudah mengarah pada hasil temuan itu dibuat apa namanya? Dibuat temuan-temuan penelitian yang lain seperti apa gitu ya. Atau diperkuat atau didukung sehingga temuan dari langkah-langkah itu semakin
diperkuat gitu. Itu artinya discussion ya. Nah, di dalam discussion itu sudah banyak kutipan-kutipan yang mana satu paragraf itu ada 3 atau 4 atau 2 dan paragrafnya citation-nya itu, tidak satu-satu boleh 2 langsung atau 3 gitu. Terus bawah lagi, Pak, terus conclusion katanya. Conclusion. Ini kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, itu ya. Itu di-share ning anu ya, Pak ya, ini grup ya jenengan. Nggih. Oke, terima kasih, Pak. Kembali lagi ke Mbak Putri. Iya, Pak. Mempresentasikan artikel yang sama ya, Pak. Iya tadi. Oke, mohon izin Sama. share screen. Eh, Gini sudah saya tampilkan artikelnya. Kalau kemarin saya sudah melakukan wawancara dengan Oh, ini ada om saya, terus teman-teman saya. ya. Dan kemarin ada tambahan dari Pak Fajri untuk menambahkan pertanyaan terkait materi keragaman budaya, namun belum saya lakukan, Pak. Suwan ChatGPT ra apa-apa lah. Oke. Terima kasih, Pak. Dipermudah. Kalau Bapak Ibu kalau membaca GPT jangan polosan ya. Jadi prom itu penting ya. Tahu prom ya, Mbak? Tahu, Pak. Apa itu? Em, apa yang apa ya, Pak? Susunan kalimat yang akan kita pertanyakan pada AI nih, Pak. Ya, jadi struktur struktur pertanyaan itu harus rigid gitu ya. Iya, Jangan sederhana. Jadi kalau AI itu kalau membuat tugasnya kalau sederhana dijawab sederhana. Tapi kalau Anda pertanyaannya secara operasional, terstruktur, rinci, itu pasti datanya dibuat bagus gitu ya. Pak, mohon izin bertanya, berarti untuk validator yang tiga Mm-mm. ahli itu untuk tadi responden ketiga kan guru kelas nih, Pak. Ini tidak Mm-mm. masuk ke responden ini nggih, Pak, berarti. Soalnya ini Jadi, saya lakukan, Pak. jadi responden atau validator itu kan kalau menurut saya itu ada memang dari pakar berbagai multidisiplin, tetapi juga ada, kalau menurut saya ya, juga ada praktisi, praktisi yang seperti saya nggak pernah ngajar di SD, tapi saya tahu teorinya, konsepnya, tapi ada yang menilai tentang eh, yang paham betul tentang kelasnya itu, otomatis ya guru itu. Kalau kalau pertimbangan saya seperti itu, biar hasil dari eh, respondingnya itu valid gitu ya, sesuai dengan yang di lapangan gitu, tidak hanya secara teoritis atau perlu ada praktis praktisi seperti itu. Oke, baik, Pak. Berarti untuk lembar validator tersebut boleh dimanipulasi nih, Pak. Berarti Ya untuk gitu presentasinya, ini untuk tugas nggak apa-apa ya, tapi nanti ya, kalau tesis kelihatan ini manipulasi atau enggak itu untuk persentasenya berarti bisa, kalau misalkan tinggi gitu, tidak apa-apa ya, Pak. nggak apa-apa. Ya, terima kasih, Pak.
intinya paham betul ya alur. Jadi kalau ini kan karena ini adalah mata kuliah, butuh waktu tidak kayak membuat jenengan nanti membuat tesis gitu ya. Nah, saya hanya butuh gambaran gambaran konkretnya seperti ini ya, tidak seperti empiris, setengah empiris lah, semi empiris ya. Jadi untuk mempercepat tugas pada mata kuliah ini. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah ke lapangan, ya memang data empiris gitu. Terima kasih, Pak. Kemudian apabila ini sudah selesai itu eh, apa ada deadline gitu, Pak, yang ditetapkan oleh Pak Fajri? Karena kan harus publish artikel juga nih, Pak. Dan waktunya lumayan lama nih, kok, untuk Ini mendapat LOA. ini tugas Bapak Ibu nanti. Oleh sebab itu saya tadi menanyakan sudah berapa pertemuan saya, kurang berapa pertemuan saya. Nah, itu yang saya tanyakan. Yang kedua, urusan nanti publish itu nanti urusan saya. Ah, terus sebelum publish, tolong Bapak Ibu mahasiswa ditranslate bahasa Inggris sebelum ditranslate, kirimkan ke saya beri masukan lagi. Terus setelah itu ditranslate, terus di Grammarly Premium, dah kumpulkan. Untuk urusan publish nanti biar saya ya. Baik, terima kasih, Pak. Jadi ini kurang apa? Data apa? Kurang data validatornya. Nanti saya buat Waduh. Ya, datanya saja, Pak. oke. Oke, terima kasih, Pak, atas Ya, bimbingannya dan sarannya. Saya izin. Ini stop share ya, Pak? Gimana? ya, Ya, terima kasih, Pak. Mohon izin stop share. oke. Baik, secara overall oke. Mungkin yang lain ya, selain Mbak Putri, progresnya mana saya lihat kok nggak ada yang progres yang mau menampilkan. Saya papernya ya, Pak. Ya, Bu Penny. Dia nggak kondangan, Bu. Loh, Pak, kemarin ada keperluan, Pak. Iya, saya tanya Pak, kok. tapi kemarin saya misalkan belum saya edit-edit gitu, Pak. Nggak apa-apa yang seperti pertemuan kemarin kan masukan banyak buat Mbak Putri, tapi saya belum belum mengedit masih seperti yang sebelum pertemuan kemarin nggak apa-apa, Pak. Iya, progresnya yang di berarti. Iya, Ayo, iya. nggak apa-apa, nggak apa. Oke. Papernya dulu boleh, Pak? Iya, nggak apa-apa. Monggo. Oke. Oke. Ini saya memberanikan diri loh, Pak. Nanti kalau itu ya nggak apa-apa, Pak. Nanti masukannya nggak apa-apa. Tapi artinya gini, Bapak Ibu, saya memberikan masukan ke Mbak Mbak Putri atau Bu Penny atau siapa, itu bukan untuk individu personal ya, tapi untuk semuanya ya. Jadi perlu diperhatikan ya. Ini masih jauh dari Mbak Putri ya, Pak. Jauh dengan Omai Kudus, Mbak Putri main di jauh. Sama-sama Kudus, Pak. Oke. Iya, tapi ya jauh kan. Kalau Mbak Putri kualitas premium, Pak. Kok tahu, Remo. Mbak Putri ya banyak kesalahan tadi kok. Apalagi saya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ini ya, Pak. Sampun, Pak. Hmm, Oke. Ini telepon, Pak. iya, iya, oke. Judulnya boleh, Pak. Ya, nggak masalah judul apa arti judul. Yang penting isinya dulu. Oke. Ini belum Udah ke mandiri abstrak ya? dan sebagainya. Pripun, Pak? Belum mandiri ya? Udah. Oke. Pak, ini kemarin kan sumber referensinya saya masukkan Mendeley. Ada yang bisa, ada yang akhirnya ada yang manual seperti itu karena tidak muncul di Mendeleynya. Pripun, Pak?
kok iso jenengan iki. Nggih, itu artikelnya sudah saya masukkan semuanya dalam folder di Mendeley. Tapi ketika di ini ada yang muncul, ada yang bisa di itu, tapi ada yang tidak keluar. Kenapa tidak keluar? Nggak tahu, Pak. Kadang Mendeley seperti itu saya. Kalau ini bisa ini, Pak. Ya nanti intinya semuanya harus Mendeley loh. Hmm, nggih, nggih. Mm-mm. Nggih, Oke, nggih, bawah, bawah, Bu. nggih. Pendahuluannya dimulai dari pembelajaran sebagai aktivitas Langsung aja bawah, Bu. eh, Langsung langsung bawah. bawah. Nggih, Scroll aja, scroll aja. Lah ini nggih. undang-undang, undang-undang, Ini hapus, Pak. undang-undang. Tadi saya katakan ke Mbak Putri, nggak perlu pakai undang-undang. Jadi pertama itu harusnya di paragraf pertama itu tadi isu global. Karena ini kan mengarahnya ke internasional jurnal. Hmm. Jadi jenengan harus tahu data-data isu global yang terkait dengan misalkan ambil data dari UNESCO atau data PISA atau data komisi internasional internasional atau setidaknya jenengan pakai data nasional tapi update. Nah, karena ini tahun 2003 itu kan tahun 2003 itu saya itu lagi apa ya? 2003 jenengan lagi apa, Bu? 2003. 2003. Saya kayaknya baru lulus, Pak. Lulus. S1 yang Lulus. 2000 Oh, 2003, Pak. Apa 2000 berapa? hmm, iya iya iya. Nggih, lah iya, ngono ki kan jenengan lulus S1 kok, Bu. Kok kowe kene wis kuno banget Oh, ah. nggih, 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 nggih. Nggih, oke, Pak. Nah, gitu ya tahun 2023 ya nggak apa-apa. Kan di atasnya 2003, 2023. Ambil yang terbaru aja. Jangan lupa tadi isu global. Isu global itu pastinya isu-isu itu ada sumber datanya. Nah, sumber datanya boleh pakai webs atau dari artikel internasional. Nah, kayak gitu, Bu. Nggih. Terus Terus bawah, Bu. nggih. Apa ini saya tipe ya, Pak? Yang bawah kok 2023. Aduh, lah piye iki? Nggih. Ini Sama dijokno tanggalnya tahunnya. bukan yang bawah 2023 ini yang atas yang itu. Nggih, nggih, nggak apa-apa, Pak. Nggih. Nggih. Ambil Lanjut nih, Pak. data-data, ambil data-data internasional aja ya, Bu, nanti. Nggih. Hmm, oke. Oh, Lanjut, Pak. langsung ke metode. Coba kayak apa metodenya jenenge? Pakai apa? Jurnalnya internasional, Bu. Nggih. Jurnalnya nasional kabeh jenengan. Ini ada yang ini saya ngambilnya dari POP, Pak, dan itu juga bahasa Inggris. Itu tidak menjamin internasional, Pak. Ya, iya menjamin, menjamin. Tapi kan Ini saya hanya sekilas melihat kok orang ono jenenge wong luar negeri David John apa-apa ngono lho maksudnya. ada, Pak, ini dan tapi itu ada beberapa yang pakai apa dari POP itu memang pengarang kita, tapi saya translate Mm-mm. dari itu. Boleh, Pak? Boleh. Artinya Ah, kok kuotanya untuk internasional itu 70%. iya. Ya. Nah, ini apa? Tinjauan pustaka gak usah, Bu. Oh, Langsung nggih. metodenya itu masuk ke pendahuluan aja nanti. Oh, nggih. Jadi ini di skip atau dimasukkan ke dinaikkan ke atas, Pak?
Ya dinaikkan ke atas jadi latar belakang atau Oke. pendahuluan. Oke. Ini Nah, metode, metode Pak. pakainya Adi. Ah, Nggih. pakainya Adi. Nggih. Coba gambarnya Adi kayak apa? Nih. Oke. Apa lagi? Ke bawah lagi, Pak. Mm-mm. Nih. Itu nanti kalau saran saya, analisis. Kalau saran saya nggak usah kuasai subbab aja ya, langsung tahap analisis sama tahap desain sama tahap user itu langsung jadi paragraf aja. Oke. Itu pun nanti sesuai dengan sistematika apa namanya artikel nanti. Nggih. Lanjut, Pak. Ya, bahwa Nggih. teknik analisis datanya ini apa ini? Ini Hmm, flowchart ya. Flowchart alur medianya, Pak. Alur oke. programnya. Website alur program ya. Nggih. Perlu apa enggak, Pak? Apa dihapus, Pak? Ini justru nih pembahasan itu hasil ini. Oh, oh gitu, Pak. Iya, ini kan flowchartnya kan hasil di eh apa namanya finding atau Nah, hasil hmm, itu bagian langkah penyusunan atau pengembangan itu bukan masuk di pembahasan, eh, pripun, Pak? masuk di funding itu hasil. Hmm, Jadi setelah metode kan ada funding, funding itu hasil. Terus discussion itu pembahasan dan oh, nggih. tadi Nggih. yang dipunyanya Mbak Putri kan kayak gitu. Oke, Bapak Bu. Pak, pengembangan. Nah, Mm-mm. Apa ini? Ini ini apa? Wes, sekilas, hasil. nggih, sekilas tampilannya. Hmm. Oke, tiap tiap gambar kasih narasi, tiap gambar kasih narasi walaupun satu paragraf gitu-gitu ya. Oh, Nah, di bawah itu ada narasi menjelaskan di atas itu. ini saya masuknya di pengembangan, nggak apa-apa, Pak? Nah, ini durung hasil loh ya. Belum, nggih. Nah, itu masuk semua nih pembahasan hasil. Oh, nggih, nggih, nggih. Heeh. Jadi metode itu ya Bapak Ibu, metode itu hanya satu Hanya lembar sekilas bahkan langkah. kurang. Oh, Itu lah hmm. ini yang sudah nih funding ini kamu jenengan gitu. Oh, nggih, 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 Heeh. nggih, Sudah di funding itu. nggih. Nggih, Pak. Bisa saya turunkan ke bawah lagi nggih, Pak? Iya. Nah Nggih. ini juga jadi punyanya Pak Azhari itu kan terlalu sederhana ya. Hmm, Artinya nggih. ti- dia itu di artikel itu yang saya baca itu dia itu eh,
data hasilnya itu hanya data diambilkan dari data respon expert judgment gitu aja. Nah, kalau menurut saya itu harus ke aplikasinya, apa implementasinya maksudnya. Nah, ini jenengan buat ngene-ngene kuwi itu di Sudah di funding finding. funding bagian pengembangan desain. Kan funding itu Nggih, kan membahas tentang langkahnya di R&D nggih, tuh. nggih, nggih. Heeh. Nah, jenengan ADI berarti kan ning metode menggunakan ADI di bla 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 bla. Terus Berarti kalau di metode cukup untuk sekilas gambaran AD saja. Terus yang ADI, pembahasan ini terus saya teknik masuk ke teknik pengumpulan data, pastinya ada data kuantitatif. Teknik pengumpulan data kuantitatif itu wawancara, observasi, dan studi dokumen, ya toh. Terus teknik pengumpulan data kuantitatif kan angket misalkan. Oke. Terus teknik angketnya angket pakai skala Likert, gitu toh. Terus teknik analisis teknik analisis data kuantitatifnya pakai statistik deskriptif ya sederhana, dan teknik analis data kualitatifnya pakai model interaktif punyanya Miles and Haberman gitu kan ngono tok. Setelah itu funding. Nah, setelah funding itu ada namanya subnya. Nah, subnya itu berbicara tentang eh, langkah-langkah R&D-nya. Nah, salah satu cara contohnya yang jenengan lihatkan ini itu masuk di langkahnya tahapan di developnya D-nya, develop dan desain. Hmm, developnya itu flowchart dan ini dan ini dan ini atau dan apa namanya dan gambar-gambar tadi adalah desainnya, tampilan screenshot tadi per slide-slide itu desainnya kayak gitu. Menurut saya kayak gitu. Berarti referensi jurnal-jurnalnya banyak yang kurang tepat ya, Pak. Yang mana kurang tepat? Yang saya ambil gitu, strukturnya, isinya tentang Yang jelas contoh, penerapan. contoh yang mana? Kalau artikelnya Pak Azhari itu menurut saya ya kurang Nggih, kurang ada hasil dari fundingnya, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Karena R&D kan bagian dari mixed method. Pastinya nggih, mixed method itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Seperti itu. nggih, Yang Anda kerjakan itu adalah development-nya dan desainnya. A, D, A-nya itu analisis. Analisis isinya apa? Analisis kebutuhan. Ya, nggih. berarti kalau analisis kebutuhan berarti contohnya yang ini yang idealnya analisis kebutuhan juga ada data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis kebutuhan bahwa di data kualitatif mewawancarai siswa bahwa pembelajaran sebelumnya itu tidak menarik, masih gurunya masih ceramah. Data kuantitatifnya bagus lagi dibuat angket angket pengen kayak apa sih siswanya dalam pembelajaran. Terus diarahkan pada data kuantitatif yang pengen ada media visual atau scratch itu lah baru dibuat ke D, yaitu desain. Flowchartnya kayak gini, alur alur alurnya, aplikasinya seperti ini dan gitu. Terus D yang kedua develop. Nah, ini yang jenis screenshot itu. Terus di
implementation. Implementation berarti dibuat misalkan angkat validatornya tadi. Nah, validator ada masukan, ada skalanya, yang hasilnya skalanya itu adalah baik atau sangat baik, layak untuk eh, apa namanya, dibuat, di, diimplementasikan. Setelah itu evaluation, evaluation itu mungkin hasil dari proses pembelajaran produk itu ada masukan dari guru atau siswa kurang apa. Dah gitu aja itu sederhana paling. Nah, aku paling sederhana ya itu, tapi ada yang paling sederhana juga ya nggak tahu saya. Nggih, Pak. Itu ya. Ini salah alamat ini harusnya di banding ya. Nggih, nggih, Pak. Dibedah lagi, Pak. Mm-mm. Nggih. Bu Penny itu guru SMP mana, Bu? Saya SMP 2 Cekulo, Pak. SMP Nggih. Jeku 210 ini ndi? Itu pom bensin Kerawang masuk, Pak, ke utara. Kalau yang pinggir jalan kan Oh. SMP 1, saya SMP 2 yang masuk ke utara. Hmm. Saya kemarin juga bertanya-tanya. Biasanya kalau metode kan hanya baru apa ya, dari mulai metode dan teknik yang diambil. Tapi di contoh kok sudah dimasukkan yang seperti ini seperti ini. Saya juga bingung sendiri. Makanya kemarin saya ada banyak pertanyaan tapi belum sempat disampaikan ke Bapak. Gitu. Lagi Oke, kondangan ya. boten, Pak. Oke. Sampun Oke. ini Pak, berarti Pak. Ya, lah bawahnya ada sudah sampai mana? Bawahnya ini yang implementasi. Nah, ini kayaknya ini masih seperti tadi, Pak. Hmm. Oke, ini. Oke, Oke, overall, iya. Oke, oke, nggak apa-apa, Bu. Benar oke, progres ya. oke, Banyak artikel internasional lah, Bu. oke. Oke, ada lagi. Masuk dari sekian ini kok bintang tamunya Bu Penny karo Bu Putri tok, Mbak Putri tok ya. Ada lagi Bapak Ibu. Ini yang metode saya sudah selesai ya. Metode nopo, Pak? Penelitian. Yang Oh, yang makul penelitian pendidikan dasar, Pak. Eh, nggih, dengan Bu Vina sudah selesai, Pak. oh, sudah selesai. Kapan itu? Maksudnya saya mulai kapan, hari apa? Harusnya hari Sabtu Sabtu kemarin, kemarin, Pak. Pak. Ini loh Bapak Ibu. Kata Ibu Vina itu sampai mana? Bu Vina kemarin itu kita sudah presentasi artikel semua 20 mahasiswa. Terus jadi kabeh artikelnya? Belum, Oh, baru belum mini itu. riset, Bapak. Mini riset itu piye? Mini riset itu sing piye gitu, Pak? Coba Bu Penny, tak Oke, jenengan sing tugasnya Bu Vina jajal kayak apa bentuknya? oke. Coba saya buka dulu ya, Pak. Eh, Oke, mini riset sebentar, itu Pak. kayak apa tuh? Aku ki dadi bingung kok soal mini riset ngono ki. Sing golek kok mini-mini ngono ki ya.
Ini kan semester 1 kan sudah ada mata kuliah proposal tesis ya. Nggih, Ada seminar Pak. rancangan tugas akhir Dosennya sinten? dengan Pak Gunawan Pak Setiadi. Erik dan Pak. Oke, ini ya. Oke, bawah Bu. Bawah. Saya pengen scroll aja. Pelan-pelan scroll. Ini Pak, apa ke bawah lagi Terus Pak? bawah lagi scroll aja. Oke. Terus scroll. Ini Pakainya metode apa ini? saya penelitian kuantitatif Pak. Kuantitatif dengan regresi linier sederhana Pak. Hmm. Oke. Ini Oh. tentang literasi digital terhadap etika bermedia sosial siswa. Hmm. Pengaruhnya. Sudah ada hasilnya. Sampun. Coba. Menggunakan survei Pak. Cukup metode ya Survei. Pak? Ya, metode. Sebentar. Akeh meniki pendahuluan. Kebanyakan ya Pak? Ya, pendahuluan ini 1,5 lembar kok. Oh, nggih. Nggih. Metode. Niki Pak. Kuantitatif, deskriptif dengan metode survei. Bawa lagi. Lanjut Pak. Iya, bawa lagi. Nggih. Populasi siswa kelas 9 dengan purposive sampling. Oh. Nggih. Dari datanya dengan kuesioner dan studi pustaka, Pak. Ini dengan menggunakan Google Form. Metode ini berat ini kita. Metode Oh, kesidik. Artikel, ikra nggak tesis nggak artikel Ibu. apa? Oh, Ini terlalu. ini bukan buat ini bukan membuat tesis, tapi Oh, membuat artikel. Jadi artikel itu jadinya berapa halaman ini? niki 18, Pak. Oleh ya Allah, halaman Ya nanti dikurangi. 10 Nggih, Pak. halaman wali 10 Pinten, halaman Pak? itu pun 10 halaman. Oh, nggih, nggih, nggih. 10 halaman itu pun sudah daftar pustaka. Nggih, Pak. Coba hasil dan pembahasannya kayak apa? Oh, nggih. Hasil dan pembahasan ini Mm-mm. telah uji Kalau coba. kuantitatif itu seperti R&D tadi, funding dulu, terus baru discussion. Hmm, Kalau kualitatif, artikel kualitatif, hasil dan pembahasan. Jadi oh, 3 itu funding dulu hasil penelitian, terus yang 4 adalah pembahasan. Karena kuantitatif itu kan struktur penjelasan dalam artikel kuantitatif berbeda dengan struktur penjelasan di kualitatif ya. Kalau di kualitatif hasil dan pembahasan itu melebur. Itu kalau hasil kuantitatif hasil dulu, temuan-temuan, hitungan-hitungan dulu ya. Nggak ada teorinya, terus pembahasan baru ada teorinya. Kalau di kualitatif hasil dan pembahasan yo melebur. Hasil bahas teori, hasil bahas teori. nggih, Pak.
Ya di jenengan ora mini riset iki. Akan riset iki akan ora riset di akan kalimat Oh, nggih, artian halaman ya nggih, dipadatkan lagi. nggih. Sudah, Pak. Atau lanjut, Pak? Oke. Nggih. Hasil hasilnya piye? Pembahasannya wis. Ini Terus saya masih sampai jadi satu, nggak apa-apa, Pak. oh iya Nggih, apa-apa nanti sampai dipisah. versi scroll Nggih, scroll. nggih. Uji validitas. Nah, ini Nggih, hasil. nggih. Ini uji reliabilitasnya. Mm-mm. Terus uji normalitasnya. Ya, udah Bu. Nggih, Jadi nanti dipisah ya, nggih. hasil dan pembahasan. Tugas si penelitian juga sama artikel, juga sama tadi langkahnya. Dengan translate, setelah translate baru di Grammarly Premium. Nah, gitu. Terus jangan lupa citasi artikel Bu Vina dengan saya. Sudah. Artikel. Artikel-artikel punyanya Bu Vina itu disitasi, dimasukkan. Dan Oh, nggih. artikel-artikel saya juga dimasukkan. Oh, nggih, nggih. Ada pertanyaan? Enggak tanya? Tanya dong, Pak. Tanya, Pak. Maksudnya, Apa? yang artikel Bu Vina dan Pak Fajri itu kita menggunakan referensi dari Ya. artikel Bu Vina dan Pak Fajri. Iya, disitasi. Disitasi. Cara carinya di Google Scholar. Google Scholar, ketik nama saya, terus noto cuari itu banyak sekali itu paper-paper saya yang Hmm. nah di Pasno sing kira-kira cocok pembahasannya artikel yang jenengan, Oh, nggih. cocok pembahasannya artikel Ibu Vina ya. Nggih. Ya setidaknya satu dua lah ya. Hmm. Untuk yang di mini risetnya ya, Pak. Ya, Untuk yang di mini risetnya. apa gimana jenengan ngomong mini riset ke aku ya bingung ini kok. Untuk Ya yang di artikel artikel, jenengan, nggih. Untuk yang di artikelnya. artikel ini, nggih, nggih. Soalnya kita Heeh, masih mindsetnya artikel mini riset gitu, Pak. iya, apa-apa. Nggih, Pak. Set. Heeh. Nah, Nggih, seneng kok matur mini-mini. nuwun. Gila ini sih macam mini-mini, Bu. Oke. Yang lain, ada yang mau memperlihatkan data, entah itu data artikelnya rekayasa atau mungkin metode nggak apa-apa. Sekalian. Jadi gini Bapak Ibu, dengan itu kan semester 1 sudah dinaungi ada mata kuliah penelitian atau Iya. sudah ada mata kuliah rekayasa teknologi dan seni dalam pembelajaran. Sudah ada mata kuliah apa tadi? Pembelajaran Proposal. satu Seminar Ah, rancangan tugas akhir. seminar seminar rancangan tugas akhir. Oh, mata kuliah pembelajaran abad 21, mata kuliah filsafat itu ora penting jenengan. Sing penting itu kan sing koyo ngene-ngene kita gitu. Nggih. Nah, terus jenengan kan iso misalnya scratch itu kan iso digawe tesis malahan itu Bapak Ibu. Sekali mendayu itu 3 pulau terlampaui kan kayak gitu tuh.
Artinya bahwa jenengan itu sudah punya gambaran mau membuat tesis apa gitu. Kalau pengembangan cocok, jenengan sudah memulai ini media scratch-nya. Harapannya bahwa nanti waktu tesis itu scratch-nya lebih bagus lagi, datanya lebih plural, lebih bagus lagi, kayak gitu. Ini adalah namanya mini riset. Mini riset itu apa? Penelitian yang kecil skupnya, yaitu membuat artikel, tetapi bisa dikembangkan nanti buat tesis. Nah, itu namanya. Jadi orang penelitian mini riset itu kayak tadi yang saya katakan, mini riset itu adalah ide di mana jenengan mau membuat suatu contohnya ke penelitian tesis. Penelitian tesis nanti kan membuat laporan bukan artikel toh. Nah, itu lebih banyak teorinya, lebih banyak paper citasinya. Kalau artikel ini kan hanya 10 halaman, padat atau padat jelas. Nah, nanti dikembangkan menjadi suatu tesis, ide itu. Gitu, Bapak Ibu. Jadi, supaya jenengan itu nanti cepat lulus, harus disusun sekarang. Nah, saya pastikan jenengan itu tidak ada keinginan, cita-cita yang tidak by design. By design itu ya seperti ini. Semua hidup itu ada harus di by design. Seperti hanya jenengan studi ini harus berbasis pada by design. Maksudnya by design itu Anda sudah punya susunan-susunan untuk membuat ini supaya nanti waktu tesis jenengan itu bisa lebih melaju lebih cepat. Pastinya lebih lulus cepat. Gitu. Oleh sebab itu kuliah rekayasa teknologi itu mengarah pada nanti jenengan membuat produk. Karena Pak Azhari ngajari scratch, itu perdalam scratch-nya, perbaiki nanti buat tesis yang lebih bagus, kayak gitu. Kalau metode penelitian terkait dengan logika karya ilmiah, kenapa saya ngajari Mendeley, saya ngajari POP, cara dan lain sebagainya, itu untuk membantu jenengan membuat tesis. Kayak gitu. Pancingan-pancingan mata kuliah seperti itu harusnya jenengan tangkap untuk membuat by design, menyusun tesis jenengan ke depan. Tidak hanya sebagai tugas. Itu Bapak Ibu. Kalau pengen cepat lulus. Ngono Bu Penny. Ojo kondangan terus. Kondangan kok tiap malam Sabtu ya. Mboten, Pak. Baru sekali, Pak. Iya, iya. Tas gede, Bu. Sambil Zoom, Pak. Nah, lain Zoom itu nak ngono ki ana sing dijak lunga karo bojone, ana sing disambi masak, umbah-umbah. Terus ya, ya fokusnya agak agak berkurang kalau anu. Ya nggak apa-apa wong namanya kita itu di MPD memang apa apa namanya dipermudah ya. Dulu waktu ya gara-gara pandemi itu ya Bapak Ibu ya. Semuanya itu sudah ada mata apa kuliahnya online gitu. Dulu waktu S2 sebelum pandemi yo offline gitu.
Nah, oleh sebab itu di S2 sekarang online, tapi kan harapan kita tidak online terus. Nah, sudah ada kemarin sudah ada Pak Azhari offline gitu. Besok besok ada Rabu atau apa Pak? Itu ada seminar ya? Jumat, Pak. Eh, Jumat. Nggih, kuliah Iya Jumat. kuliah tamu atau apa 20. itu ya, Pak? Offline. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya jenengan mosok dadi mahasiswa S2 kok ora tau ning kampus ngerti kampusé kaya apa ngono. Iki pertama. Keduane jenengan yo ketemu karo dosene rupane Pak Fajri kaya apa, kaya ngene blambus ngono ki. Kuwi ketemu karo Bu Penny, ketemu dengan saya, dosen-dosen yang lain, silaturahmi kayak gitu. Di samping online juga oke. Ya setidaknya 1 kali 2 kali offline yang bisa ya. Eh apalagi Kudus deket kayak gitu. Dan ini saya mengatakan seperti itu apa? Karena kita itu sebenarnya di MPD itu sudah menurut saya itu MPD UMK ya itu sudah bagus ya progresnya ya. Apalagi bahkan saya mengatakan bahwa MPD UMK itu melampaui UMK-nya sendiri Mas. Ya toh. Karena kita sudah unggul, bahkan kita sudah mau mengajukan akreditasi internasional. Nah, terus kita punya cita-cita itu mungkin tahun berapa, tahun besok atau tahunnya lagi kita mau mendirikan S3. Nah, supaya ini lulus langsung dengan S3, ngoten iso. Oh, gitu. MPD wis andikare UMK universitas di dalam universitas ngono gitu. Kita tahu bahwa yang unggul itu kan prodi-prodi FKIP toh. S1 PGS ini sudah unggul, S2 MPD-nya sudah unggul. Terus ada pendidikan matematika unggul, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia unggul, bahasa Inggris unggul. Itu aja yang lain itu prodi yang lain atau fakultas yang lain itu sih baik sekali. Gitu. Nah, oleh sebab itu dengan saya mengatakan seperti itu, tolong promosikan konco-koncone jenengan kon kuliah ning MPD. Kita sedini mungkin memberikan pelayanan yang prima dan humanis ya. Kayak gitu. Ono sing pelayanan nek humanis ono ora ning dosen-dosen ngomong karo aku ya. Jenengan kita wis paham jenengan ki wis kerja kon kuliah ngono. Saya itu menerapkan gini Bapak Ibu. Apa ya contohnya apa ya? Eh, ayam ameh dibeleh. Mau dibeleh. Nak diorok-orok ke metu getane, orok terus sampai metu getahe. Ya. Tapi nak wis ra ono metu getahe omah digorok-gorok ra metu getahe. Sesuai mahasiswa. Tiap-tiap mahasiswa itu kan memiliki apa Bapak Ibu? Memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama. Kalau sama itu namanya panti asuhan, gitu. Sama kabeh, ngono. Mangan-mangan bareng, gitu. Nah, gitu. Kalau jenengan kan tidak sama. Ada yang fresh graduate, ada yang sudah kerja, ada yang sudah punya putu, ada yang istrinya 2. Tidak ada, Manusia. Pak. Nggak ada. Nah, itu kan kemampuannya berbeda-beda. Oleh sebab itu, ya pelayannya juga harus tidak sama. Maksudnya tidak sama itu kita melihat kemampuan mahasiswa sendiri-sendiri. Gitu. Jadi harapannya ya kalau jenengan itu tahu diri, misalnya saya itu bisa melampaui batas, bisa.
saya itu tidak bisa ya. Ya kita paham ngono. Tapi yang tidak bisa itu segera tanya. Ojo kon meneng wae ngono. Tanyalah ngono. Pak Fadri udah makan belum ngono. Ngono. Pak Fadri udah gajian belum ngono. Gimana Bu Fani ya? Tuh ya, jadi paling enak kuliah ning MPD kok. MPD. Jenengan sekarang kuliah UT S2 itu lebih mahal loh. Saya melihat kemarin itu UT S2 itu luwih mahal seko MPD malahan. Kalau S1-nya yang lebih murah. Saya. Tapi kalau UT S2 itu lebih mahal gitu. Iya, betul, Pak. Mm-mm. Nah, terus nak kuliah ning Universitas ning Semarang ya kadoan gitu. Oh, gitu. Masa jenengan nama kuliah ning IAIN, STAIN, jadi PAI kemalan. Ini guru SD, guru SMP, itu. Ada yang PAUD ini sini. Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada itu itu. Biasanya aku ini spesialis PAUD toh ya aku. Saya itu nak S2 itu ngajar bimbingan saya itu Bapak Ibu. Guru-guru PAUD saya pernah bimbing PAUD, guru PAUD Solo. Solo ada banyak sekali Solo. Dan alhamdulillah sudah lulus semua alhamdulillah. Itu bagus-bagus guru PAUD tuh, Bu. Apa ki semangatnya itu Tinggi, Pak. tinggi. Guru PAUD itu. Dan kreatif ya, Pak. Iya, sebenarnya orang kreatif. Artinya dia itu mau bertanya, terus daya juangnya, survive-nya itu ada. Itu loh. Bahkan ada yang terakhir ini guru PAUD Rembang. 5 orang. Itu bimbingan saya semua. 3 semester lulus KB. Bahkan ada yang salah satu yang saya ikutkan tesisnya itu hibah tesis. Hibah Oh, tesis Kemenristek Dikti. Lolos. Nah ini artikelnya nih Scopus baru progres Scopus. Kalau yang di Solo eh, ada saya dengan Bu Ut itu Scopus juga kayak gitu kok. Jadi semangat walaupun guru PAUD nanti semangat semangat gitu Bu. Hmm. Artinya bahwa eh, s- apa ya namanya ya, walaupun jenengan masih bekerja, nanti digawe santai. Yang penting ki kuliah S2 itu jaga kesehatan Bapak Ibu. Yang penting sehat, sih waras, seger, ngono ki kuliah wis nganu. Aku ini nak kuliah S2 ki malah migran, ya, darah tinggi, cerai karo bojone atau iya. KDRT, ngono. Pedih ngono ya ceritane. Nak iso ya Aku. Pak Rifan iki kuliah S2 bojone tambah siji neh ngono misale ngono. Kan ono dampake ngono lho. Ngono ya, sing semangat ya Bu ya. Jenengan tak semester 1. Iki aku dadi motivator Mario Tengik ya gitu tadi iki. Ora Mario Teguh tapi Mario Tengik. Ah, semangat ya toh. Perjalanan jenengan itu masih 1,5 tahun lah ya kurang lebih ya. Kalau pengen tambah yo ojo lah ya. Pengen tambah kok malah. Ya pengen tambah ora apa-apa wong bar semester 4 iki wis ora bayar ora apa-apa. Tapi ya mosok guru-guru ora kan paketan to ora sehabitan jadi sehabis semester 4 mbok meh lulus semester 5 6 7 8 9 10 misalnya ya. Semester 10 ngono kita ora wis ora bayar kan jenengan to. Gitu. Iya, Iya toh? Heeh. Cuma ya mosok aku kok nyaranke jenengan dadi
nganu ning UMR lulus-lulus ngono. Jadi prodi MPD unggul itu karena salah satu akreditasi unggul itu kan apa Bapak Lulus Ibu? ya Oh, mahasiswanya, Pak. mahasiswanya antara input yang masuk dan output yang keluar itu berbanding. Ojo sampai jenengan mlebu, mlebune gampang, metune angel. Nah, kuwi sing mbebani akreditasi kuwi. Oh, jadi nek iso pakai by design, maksudnya by design itu semester siji iki wis ana mata kuliah sing sudah mendukung, sudah ada gambaran. Ya wis langsung gas. Ngono, ora perlu wah isih tengak-tengok ngono ki isih galau apa meneh sih mikir iki aku ki niat kuliah apa ora iki sebenarnya niat kuliah apa ora wis ora nganu Bapak Ibu wis tinggalan adoh ki mau sik tengak-tengok wis bayar SPP kok jek niate jek waduh ngono nek iso ya iki langsung wis niat iki wis ana mata kuliah rekayasa kenapa rekayasa teknologi dan seni itu sebenarnya mata kuliah baru Bapak Ibu. Baru kali ini jenengan semester 1 ini. Yang membuat itu juga saya ceritanya. Jadi Kaprodi itu bilang, Pak Majri, kira-kira itu kan di S2 manapun UNES, UNS itu ada mata kuliah pendidikan seni. Tak gawe ini. Rekayasa teknologi dan seni. Gitu. Artinya apa? Saya mengarahkan ke produk tadi. Produk tadi. Nah, untuk apa? Untuk cepat jenengan duwe ide. Biasanya kalau R&D itu melayune ning kene. Kebetulan Prof Ajari nggawa Scratch ya. Nah, itu bisa dikembangkan. Pak, apakah saya itu nggak suka Scratch, nggak menarik atau jenengan mau membuat penelitian kualitatif? Ya boleh. Di metode di penelitian ini, kalau penelitian kualitatif ya itu sebenarnya penelitian yang tidak ada perlakuan, tidak membuat produk, tapi mengamati fenomena. Terus dikasih pisau analisis teorinya siapa. Kayak gitu. Tidak perlu angket, tidak perlu eksperimen, tapi hanya wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kalau pengen yang kualitatif gitu. Pertanyaannya, Pak, kualitatif kalau kuantitatif luwih angel ndi? Luwih angel sing ora gawe rak lulus-lulus kuwi. Nah, kuwi jawabane. Sebenarnya aku nggak tahu ya ini saya curhat ya. Dulu itu lebih suka kualitatif. Tapi sebenarnya kualitatif sama kuantitatif itu luwih luwih cepet kuantitatif Bapak Ibu. Luwih cepet kuantitatif asal mudeng ya. Kuantitatif membuat angket, SPSS. Tapi nak kualitatif sebenarnya harus mendalam. Nah, tidak harus eksperimen, tapi justru mewawancarai suatu objek yang diteliti itu secara mendalam. Nah, kalau R&D fokusnya pada piye carane kowe nggih produk mbok implementasikan, mbok praktekno terus diambil data selesai. Jadi R&D atau mixed method itu kan sama toh. Itu kan kuantitatif 50%, kualitatif 50%. Jadi tidak sedalam kualitatif yang pure kualitatif seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin curhat masalah voice, masalah kuliah, masalah keuangan ya nggak apa-apa. Ayo padha nangis bareng. Oke Bapak Ibu mau tanya apa? Terkait kuliah apa? Judul apa? Ngono.
Izin bertanya. Iya, Mbak. Gini, aku kan saya rencana tesisnya itu tetap mengambil pengembangan media Scratch, Pak. Nah, untuk mata kuliah seminar kok seminar? Rekayasa teknologi ini kan sudah membuat artikel sampai dengan Oh, yang evaluasi. ini. Ye. Nah, terus Kemudian saya juga di mata kuliah penelitian pendidikan juga mengambil judul yang sama, masalah yang sama. Namun untuk dari Bu Vina itu hanya sampai desainnya saja, Pak. Niku, ini bagaimana? kalau desainnya saja itu tadi loh artikelnya Pak Azhari itu loh. Nggih, Itu berarti, aja. nggih, berarti tidak masalah, nggih, Pak. Nggak nggak masalah, yang bermasalah itu ragawi gitu. Oh, nggih. Terima kasih, Pak. Kayak gitu. Kok main hubungke karo enak misalnya kayak Bu Feni mau ya ora apa-apa. Toh apa artikel karo sekerasnya berbeda nggak apa-apa. Tapi kan boleh itu membandingkan aku wis selera ning rekayasa, aku wis selera ning metode judul kuwi iso dikembangno. Ininya memperbesar kemungkinan jenengan itu memiliki ide untuk membuat tesis. Nah, kayak gitu. Itu aja. Nah, atau dari mata kuliah penelitian pendidikan abad 21 ngono. Ngajar sapa iki pendidikan abad 21. Pak Pak Adi Riono Selamat sama Pak dan Slamet. nggih. Nah, kuwi ana duwe ide kok ngono. Pasti aku jawab ra ono. Abad 21 tidak membuat, Pak. Hanya membuat modul ajar. Modul ajar. Oh. Nah, itu modul ajarnya bisa dikembangno. Terus mata kuliah apa lagi? Mata kuliah filsafat kemarin membuat artikel, Pak. Hmm, Sopo dosane? Pak Darmuki dan Bu Rahmi. Pak Agus, Hmm. Pak Agus dan Bu Rahmi. Terus kowe pengen gaya apa filsafat we artikel? Diajari apa ceritane? Ayo. Oh, Diajari penerapan nggak itu. tugas. Pripun, Pak? Diajari nggak tugas. Penerapan teori-teori filsafat pendidikan itu, Pak, dalam Hmm. pembelajaran. Eh, Landasan epistemologinya dan sebagainya seperti itu. jenengan studi artikelnya. Sudah, Pak. Apa judulnya artikel jenengan? Eh, eksplorasi problem based learning, Pak. Tuh, Hmm. oke. Metodenya apa? Metodenya tindakan kelas. Oh, bukan dengan filsafat itu. Apa, Pak? Bukan dengan filsafat itu. Filsafat itu harusnya tugasnya itu enggak artikel ya. Buat buku malah. Misalnya, setiap mahasiswa membuat buku tentang filsafat pendidikan yang bermasalah tentang kenakalan anak dilihat dari filsafat opo, ngono. Kayak book chapter atau membuat bunga rampai kayak gitu ya. Makalah ya, intinya makalah tok ngono. Kalau ngomong metode, ono metode ini, ono meneh PTK ngono ki yo itu penelitian pendidikan ora filsafat itu ceritane karena sudah ada metode itu. Terus apa mata kuliah apa lagi, Bu? Kalau analisis psikologi perkembangan itu yang membuat chapter nih, Mbak Putri ya. Chapter Buat book apa? gitu, Pak. Membuat Chapter book. Siapa dosen? Bu Rihma dan Bu Bu Rihma dan Rihmat dan Pak Wijanarko. Pak Wijanarko. Nah, itu Oke. bagus. Book chapter, buku. Tidak semua harus artikel. Kebetulan saya itu
saya menyarankan karena artikel karena apa? Memang cocok gitu ya. Kalau rekayasa dan teknologi itu kan Anda sudah punya dua luaran itu Bapak Ibu. Yang pertama produknya sudah oke, Produk. terus artikelnya sudah ada. Kalau penelitian pendidikan pastinya artikel. Sebenarnya kalau jenengan ngomong itu dari awal dulu tak omong ke sekalian wis ngene wae tugasnya. Tapi kan tugasnya siji tapi mata kuliah loro kan ngono. Cuma saya itu terkendala gini Bapak Ibu, terkendala karena peer teaching. Otaknya berbeda-beda. Dosennya pengennya kalau saya nanti rekayasa dengan Pak Azhari, Bu Vina orang ngerti rekayasa dan teknologi sekeras piye kayak gitu. Selundrungnya piye. Nah, akhirnya Bu Vina pakai ya dikatakan mini riset. Nah, itu Bu Pak. Bu Niken, ada yang mau ditanyakan Bu Niken? Kok jenengan ke pantai itu malam-malam ngapain ini pantai? Belum ada Bapak. Ayo malam-malam ning pantai me opo? Golek wangsit opo? Izin bertanya, Pak. Nggih, monggo monggo. Sinten iki? Saya Pak Siti Nur Hidayah. Piye, Bu? Kalau kalau penelitian R&D itu harus diuji cobakan ke sekolah lain itu berapa, Pak? Ke berapa sekolah, Pak? Ini jenengan mau dalam konteks tugas apa tesis? Tesis, Pak. Tesis, oke. Jadi Bapak Ibu, saya jelaskan lagi ya. R&D itu saya sudah bilang berkali-kali, R&D itu adalah bagian dari mix method. Ya, itu awalnya. Datanya kuantitatif dan datanya kualitatif. Nah, populasinya harus luas karena produk. R&D itu adalah mix method yang berbasis pada produk, pembuatan produk. Digambarkan jenengan itu mau membuat kue donat, atau nih pasaran ini donatnya koyong ini. Lah Anda mau mengembangkan pasaran donat sing koyo ning pasaran umumnya secara umum itu inovasinya apa? Buh donat ku dikai rasa opo, rasa kopi atau rasa beras kencur, ngono kan ngono donat rasa beras kencur ora ono ya Bu ya. Nah itu lah terus jenengan itu menganalisis donat-donat di pasaran. Terus punya ide itu disebarno ning wong liya. Dalam konteks R&D pembelajaran itu, Anda harus menyebarkan karena R&D itu tidak ngajar. Produk yang Anda buat tidak Anda yang ngajar, tapi gurune sing kon ngajar. Otomatis nak gurune sing ngajar berarti harus banyak. Nah, biasanya di dalam konteks metode R&D itu di populasinya itu pastinya menyebutkan sekabupaten misalnya. Tapi tidak semua kabupaten semuanya itu diambil, tapi ada sampel. Nah, sampelnya contohnya yang paling sederhana ini Bapak Ibu. Se Kabupaten Kudus itu ada berapa kecamatan misalnya. Ambil satu atau dua satu gitu. Atau kalau paling menurut saya itu apa namanya? Se bahasanya apa ya nak mahasiswa itu kok dabin apa ya? Apa Bu? Aku lali ya. Apa ki Gugus, Pak. ya Khusus, Pak. gugus. Nggih, gugus. Kalau Nah, SD gugus, Pak. saya gugus gitu. Jadi jangan beranggapan R&D itu nih sekolahane di dhewe.
Mosok kok ngedol donat yo ning sekolahane dhewe iki yo ewoh nah iso ki malah SD-ne SD-ne jenengan itu masih dalam konteks mencari data analisis kebutuhan atau data di pendahuluan. Tapi kalau hasilnya itu harusnya jenengan tidak seperti kata dalam tempurung. Anda harus show, show, show itu mempertunjukkan di luar. Berarti misalnya tadi pertanyaannya berapa SD tergantung jenengan mau segugus atau kabupaten. Kalau kabupaten ambil satu kecamatan satu atau dua. Itu toh. Kalau gugus berapa sekolahan? Ngono. Pertanyaan saya dulu itu berapa sekolahan? Minimal nih, Biasanya 5. nah ambil itu 5 itu. Ojo sampai siji loro, lebih dari 3 menurut saya. Itu Bu. Jadi kan main di Saya Rembang, Pak. Rembang. Jadi kan guru PAUD apa guru SD? Guru SD, Pak. Rembang di. Kecamatan Kragan, Pak. Hmm. Isuk kita dina Pantura, Rebo, Pak. kita dina Rebo iki ana promosi ning Rembang ya kita Ibu ya. S2. Oh, tanggal Reoni itu Pak 18 niku nggih. keponakan. Eh? Reoni Pak, kemarin itu Mbak Nurulnya WA mau ada Kok acara reoni tuh? reoni. Ora ada reoni barang. Ana pagelaran musiknya barang Ya Pak, dangdutan. bukan maksudnya gini, temu Alumni, kangen, iya alumni. alumni. Ojo Itu reoni, tapi Bu. dengan itu Pak, apa mahasiswa yang S2 ini juga. Nah, jenengan malu berarti. Enggak Pak, kebetulan saya kan KTP Rembang, cuman domisili saya tuh di Kudus. Nah, kemarin tuh sempat Oh. di WA sama Mbak Nurul, jadinya tahu. Ya, jadi ini kan promosi bulan promosi ya. Nah, ini Bapak Ibu bulan promosi jenengan mengajak koncone kon kuliah ning MPD itu Rembang. Kemarin saya di Pati sama di Jepara. Di Jepara ketemu aku ya, sapa sing ketemu aku di Jepara? Saya, Pak. Di tabu ngajain jenengan rakyat kok. Ini kalau saya on on cam itu ya, Pak, sinyalnya nggak stabil terus tadi terpental berkali-kali ya, Pak. Maaf ya, Pak. Oh, ngono. Nggih. Lho, Jepanane jenengan ini ndi ta? Saya walahan, cuma kemarin kan tempatnya di Jepara Kota. Hmm. Kok mangan ya, Bu ya? Oh, dapat makan siang bersama Pak Fajri dan Pak Gunawan. Pak, Untuk itu muk. ya, Pak, ada kan Heeh. saya sudah ngajak teman saya ya, Pak ya. Ya, Heeh. gini Pak, curhatannya itu Pak. Kita ya, Nggih, nggih, nggih. apalagi kita kan sudah ibu-ibu, masa kerjanya Heeh. sudah lumayan lama, tapi masih punya Heeh. anak-anak yang kecil ya Pak ya. Masih ada yang punya bayi, ada yang masih punya Heeh. usia SD. Itu saya ngajak Heeh. bilangnya gini Pak, eh, aku ya wedi karo kuliah sih, apa aku mampu teku ngoten ya Pak. Oh, ya. Eh, sudah saya apa bilangin dosennya kepenak-kepenak kok. Iku lek sing ngomong liyane kurang ngoten niku Pak. Kulo Lho, terus pripun nggih Pak nggih. lha wingi melu. Kemarin yang itu enggak, tapi yang kemarin ikut itu pasti insya Allah nanti eh, daftar Pak. Kemarin sudah Oh. meyakinkan, saya sudah meyakinkan dan yang saya ajak insya Allah ada kemungkinan 70% daftar. Dua-duanya Pak. Hmm. Enggak sih ngomong ngono ki mampu apa ora mampu ngono. Deloki koyo Pak Fajri ngono. Liyane kok piye? Liyane koyo Pak Fajri kabeh ngono wis ngono wae wis. Lebih ya, intinya gini Bapak Ibu. Kenapa saya pastikan? Karena dari buka prodi itu bilang, nak ono masalah
mahasiswa karo dosen atau perkuliahan. Nah, itu dikomunikasikan langsung ke Kaprodi, jalur langit, ngono lho. Yang kedua, kelompok misalnya satu kelas gini ya, saya itu pernah ngajari kakak kelas jenengan. Satu kelas kayak gini, kalau yang nggak mampu, ya sama-sama membantu gitu loh ya. Piye carane dibantu kayak gitu. Itu nanti alhamdulillah kelas kalian ya ono sing berhasil. Nah, masalah mampu teke apa ora itu mampu. Cuma kewajiban dewi mungkin ya Bu ya. Atau Kalau gimana buat ya? Ya, jurnal itu loh, Pak. oh, Termasuk Bu beda. Siti Nurhidayah itu, Pak. Siti Nur Hidayah itu mana ini Siti Nur Hidayah Rembang ini? tadi loh, Pak. Heeh, napa be? Bu Siti piye Bu Siti? Curhat Napa Bu aja, Siti? Bu, sekalian biar Masih Pak mau Fadli tahu. maju mundur itu Pak. Iya, Padahal betul. Pak. Pengen keluar, Pak. Astagfirullahaladzim, Padahal tua kenapa saya Bu? loh Pak. Masih tua Hah? saya. Wah, Masih muda itu bukannya. Bu Siti Nurhidayah. Bu Siti, mana Bu Siti? Enggak, Pak. Iya Bu Siti. Masih produktif itu Pak Bu Siti Nurhidayah. Oh, anak Bu Siti si muda produktif gue gaya anak si isong maksudnya jenengan. Enggak maksudnya yang ya masih lebih muda dibanding saya gitu Pak. Nah, gue ono Bu Penny Kalau saya kan semangat mesti. kalau Karena saya gini, nekat ya Pak. Pak. Karena BKT gini, Kak, piye? basicnya yang seusia saya itu rata-rata keterima itu dari UT, Pak. Di 2 UT. Kita di UT kan nggak mengenal penelitian, nggak kenal apa-apa gitu, Pak. Kalau di S2 tiba-tiba langsung tugas membuat apa itu penelitian, kemudian skors itu baru juga. Itu bayanginnya sudah nggak mampu gitu loh, Pak. Nah, dibayangi kok dibayangi piye mau dilakoni wisan mau. Iya, yang belum tahu, yang belum menjalankan kan eh, Oh. pikirnya kan gitu loh, Pak. Mm. Lah Bu Siti mau di Bu Siti Rembang mau Bu Siti. Mana Bu Siti? Enggak, Pak. Iya Bu Siti, apa keluarnya jenengan apa Bu Siti? Tidak ada, Pak. Loh, bisa jarene ku meh metu meh ra kuat melambaikan tangan maksudnya piye? Mungkin sekarang sudah kuat, Pak. Ngono Bu Dimotivasi Siti. banyak teman, Pak. Dimotivasi teman-teman, Pak. Sudah enjoy, Pak. Enjoy ya. Jenengan guru SD ya? Iya, Pak. Sudah berapa tahun jadi guru? Kurang lebih 10 tahunan, Pak. Wah, padha karo aku jadi dosen sampai kurang lebih 10 tahun. Ngono kok ya wedi. Semangat Bu Siti. Wes, ketemu dosen-dosen yang bermasalah ngomong karo kaprodine atau gimana. Iso-iso. Nah, belum dilakoni memang kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Kayak piye ngono ya berat ngono. Karena kita itu punya paradigma bahwa kuliah kalau jenengan kuliah zaman saya S2 ya mungkin nggak mampu ya, tapi sekarang itu kuliah S2 itu bukan hal yang apa ya medeni kayak mbien saya kuliah S2 ya. Sekarang itu sudah dipermudah ya, dipermudah secara konsep humanisme dan dipermudah dengan aplikasi-aplikasi yang membantu kayak gitu. Itu Bu Siti. Gaptek, Pak. Oh, gaptek kan sinau iso to. Gaptek kok buka Zoom ngene kok iso lha apa. Ya, semangat ya Bu Siti ya. Iso-iso ya. Iya, Pak. Siap. Hmm. Ada lagi yang mau tanyakan? Bu Yunita, ada yang mau ditanyakan? Jenengan ki ning ngisor
patung Jepara apa lek Saya ini duren mendengarkan dengan seksama, Pak. dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Pak, mohon maaf kalau seusia saya itu loadingnya lama, Pak. Kadang, Pak. Dengan tuh siapi rokok loadingnya lama gitu lho diguyu karo Bu Penny lho. Bu Penny iki mesti ngomong aku tua tapi jiwaku muda ngono kok. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Motivasinya luar biasa, Pak. Ayo, ana sing takoni. Jenengan guru es ya? Saya, Pak. G. Oh, ning ndi? Jepara, Pak. Jepara yang Apa desa. iso ndi? Keling, Pak. Keling. Keling ki akeh. Ah. Betul, Pak. Heeh. Keling itu kan lulusan-lulusan MPD wis do lulus-lulus kabeh kan. Iya, Pak. Betul, Pak. Dulu itu yang sudah lulus bilang lebih sulit yang dulu, Pak. Daripada sekarang. Ngono ya, muni ngono ya. Enggak lah. Dulu kan langsung tatap muka, Pak. Tiap Oh, Jumat, Sabtu langsung ke kampus. ayo. Sapa jenengan? Jenengan iso mlebu kok ini di kongkon sapa? Mlebu ning Banyak, Pak. MPD. Ada Bu Dina, ada Bu Ana, ada Bu Titi, ada Pak Dul Rohman, ada Bu Rindi yang baru lulus kemarin. Banyak Hmm. sekali, Pak. Testimoni ini piye nak kuliah ning UMK? Ya, luar biasa, Pak. Keren. Biasa. Biasa dulu, Mas. Saya itu Bisa. pernah lesson study ning Keling apa ya? Sini sopo ya? Itu kok. Di mana, Pernah kok. Pak? Cedak pantai itu loh. Donorojo, Pak. Oke. Donorejo. Bu Rindi itu, Pak, Menawi. Boten, kalau Eh. tidak salah Torikus Soleh. Duh aku gak apa. Jenengan Pak Rifan pernah lihat saya di situ? J, SD-nya kan sebelahan dengan SD saya. Kebetulan Oh, Pak Torikus Soleh itu yang dari Kudus itu loh, Pak. Lah iya. Ngajarnya di Kuwi aku Donorojo. baliknya aku lewat Pati, Pak. Malah enak nih Pati lewat Cedak Pati. Heeh. Lho jenengan ya Keling juga ini, Pak. J, Hmm. Ya berarti kenal karo Bu Yunita ya, sak geng ya. saking. Iya, Pak. Kita punya grup khusus geng, Pak. Hmm. Saling Yo support, saling. Pak. Nah, Saling tolong menolong mau turene Pak Fajri, saling bantu. Iyalah kayak gitu. Dimanfaatke kayak gitu. Iya, Pak. Habis ini semangat, Pak. Habis ini semangat tadi nggak semangat tuh. Tadi agak ngelokro-ngelokro, Pak. Dapat motivasi dari jenengan luar biasa, Pak. Hmm. Padahal saya sudah memotivasi diri dengan patung 3 perempuan hebat itu loh, Pak. Nah, iya, nah, ojo kan jenengan jadi patung malah kok. Bukan, Pak. Semangatnya, Pak. Saya ya Bapak Ibu saya yakin ya jenengan ku nak lulus itu banyak testimoni iki lulus MPD iki kok rezekine tambah lancar kok kayak kok. Amin. Heeh. Amin. Ana sing dadi kepala sekolah, J, ana sing dadi pengawas, ana sing dadi Amin. kasih, ana sing Amin. dadi DPRD ngono enan. Nah, itu Heeh. berarti bukan linier, Pak. Loh, DPR. sapa ya? Sing kuwi lho, lulusan MPD kok. DPRD sapa jenenge ah lali aku Pak. Ngajar S1 S2 ning aku ajar. Dia kan lulus MPD daftar DPRD kon ngurusi pendidikan. Hmm, tuh, tuh. Nanti Bu Penny nek lulus MPD jadi kepala sekolah. Oh, itu ya. Amin. Amin. Oh, gitu ya semangat ya. Bu Mami iki ya Bu Mami iki kok lagi ning gunung kan apa ki Bu Mami ki camping apa ki.
Boten, Pak, biar suasana segar. Seger ya, kayak pecel seger mangannya. Nggih, Pak. Mami ini di main iki. Saya Gondosari, Pak. Domisili Gondosari Kudus. Unit kerja saya di Sari Jepara. Hmm, Malam Sari ya. Ada Nggih. masalah Bu? Kuliah. Alhamdulillah, buatan Pak, dengan semangat teman-teman semuanya. Saya satu kecamatan, ya saya saja, Pak. Ini coba mengajak teman-teman kecamatan saya untuk ikut mendaftar di tahun ajaran baru ini. Iya, masih berminat. Masih belum, Pak, katanya takut tugasnya banyak. Karena memang harus manajemen waktu dengan pekerjaan kedinasan dan banyak kegiatan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Kalau jenengan Ada mindsetnya dirubah gini loh. Jenengan ini jadi guru saya yakin. Wis ngajar, administrasi, gawe bos, apa gawe apa ngono to. Gitu toh. Nggih. Nah, itu mindsetnya jenengan rubah. Kanggo refreshing, healing ilmiah. Itu jadi apa ya? Hidup itu tidak membosankan ngono lho. Kayak gitu. Anggap ae ngono. Iso ketemu karo koncone untuk ilmu kayak gitu. Tambah Sehingga ilmu itu ya, Pak. eh, sehingga sing administrasi ngajar gawe laporan kayak gitu guys. Wis bosen ngono guys. Nah, ini ana kuliah ya seneng-seneng baik ngono. Sing penting iki kuliah itu sehat ngono. Sehat ya. Iya, tuh. Oke ya Bapak Ibu ya. Iki aku jadi Mario Tengik iki ceritanya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi minggu besok nggak usah ada kuliah ya. Ini maksudku aku pengenku iso iki satu pertemuan untuk 2 mata kuliah ngono ngono ya. Oh. Berarti besok siang ada online penelitian pendidikan tidak, Pak? Nggak usah, mungkin kita kon ngebarke saiki ngono lho. Iki Oh. rekayasa oke. Mini Terus riset. oke ngono lho. Sekalian ngono lho. Aku ngerti iki Sabtu-Sabtu holiday keluarga kon kuliah ngono. Katanya disuruh merubah mindset, Pak. Bukan kuliah, Pak. Lho iki kan Kumpul kuliah to teman, iki Pak. ceritane. Jenengan ki Iya. pengen kuliah neh, ya aku rak apa-apa wis rak apa-apa neh iso Boten, Sabtu Pak. kuliah. Untuk Sabtu itu. Aku jadi Karena jenengan bingung. disuruh merubah mindset, ngoten lho. Iya, maksudnya jenengan kuliah S2 iki kanggo nggo healing ngono lho, tapi nak Iya, Sabtu Pak. ki yo Sabtu ki yo karo keluarga, kadang kala kuliah. Iku Undangan. bisa kondangan ngono. Kan. Bu Pani, kondangan malam Sabtu lah. Kondangan ki malam Jumat bar kondangan terus kondangan karo ayahe ngono dhewe ngono. Oke, saya kira itu ya. Nggih. Oke, terima kasih nih Bapak Ibu ya. Ini guyonan kuliah ini guyonan, kadang santai ngono. Untuk Jumat berikutnya, Pak. Iya, Jumat berikutnya Jumat jadi ini anak kuliah seminar apa Oke, kuwi berarti Libur. sementara pending ya. ganti Sabtu ngono ta Bu ya ta? Nggih. Oh, Pak. nggih. Ya, Pak. Ya, Berarti betul, Ini Pak. besok variasi siang lah, tidak ada variasi. kuliah ya, Pak? Eh, Besok siang untuk penelitian tidak ada. diomongi meneh iki Pak apa? Kan pengen kuliah ya ayo. Nggih. Ngono ya. Tapi tugasnya dikerjakno ya.
Siap. Aja Pak. guyu ngene to, ngerjakno. Nggih, Pak. Tanggung jawab wis duwe anak bojo, duwe wis tuwa-tuwa ngene iki kaya aku Nggih. ngoyak-ngoyak kaya siji ngono kuwi. Bu Vivi, gimana Bu Vivi? Bu Vivi. Alhamdulillah Pak Fajri sehat. Baik. Oh, sehat. Alhamdulillah. Jenengan rumahnya mana ini Bu Vivi? Sekolahan Pak, perbatasan dengan desa Mijen Demak. Ah. Piye, wis duwe judul lagu apa Bu? Judul apa Pak? Judul lagu apa? Judul Maksudnya lagu Kemesraan Pak. Mas, judul tesis maksudnya. Ah, Oh, sudah Pak. Insya Allah Pak. ada ya. Perlu disebutkan di hari ini enggak? Nggih, monggo Pak. Lu kok monggo ya apa? Apa? Kok kemesraan malah judulnya jadi kan apa? Monggo masa aku sih nyebutno. Iki ngelawak iki ceritanya iki. Ini sudah malam ya Pak. Perlu disampaikan Pak. Iyalah malam-malam ya sampaikan lah daripada ra iso turu ya. Oh, judulnya saja Pak. Ini Pak. Iyalah. Judulnya. Heeh. Lah piye? Ubur rompene apa wis karepmu lah. Aduh. Judulnya saja dulu ya Pak. Iya, wisane Ini jenengan saya judul loh. membuat Wong tesisnya bab itu siji, bab loro, bab telu wis durung ngono jenengan kowe. Ra gelem presentasi ya malah presentasi Mbak Putri karo Bu Penny ya. Judul wae sing ganteng-ganteng. Oke, oke, siap Pak. Ini judulnya itu peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum merdeka pada SD Negeri 4 Kalipucang Wetan Wulan Jepara, Pak. Oh, judul tesis ya. Jenengan kepala Ya, sekolah ceritane iki. betul Pak. Masih guru, Lho, Pak. Yang kepala itu malah Bu Yunita loh, Pak. lho. Jenengan ki ora kepala sekolah kok neliti kepala sekolah walat jenengan ki. Piye iki maksud iki? Hah? Ya nanti kan ke sana, Pak. Katanya Pak Fajri nanti semangat untuk menjadi, gitu, Pak. Iya, tapi jenengan jadi Motivasinya tadi luar biasa. iya, aku nak wis lulus sampai di bu. Iki Siap, Pak. penelitiannya iki penelitiannya jenengan guru gitu. Ya aja neliti peran kepala sekolah kalau jenengan kok malah bingung ya. Iya, Pak. Dan jenengan kok konsentrasinya apa? Jika PGSD apa kepala sekolah apa MP? MP, Pak. Kemarin MP. Kok kemarin MP kok iso? Dari Jenengan Karena ini ada mata kuliah nanti, kan RPE, Pak. kemarin saya RPE. mengumpulkan sertifikatnya itu loh, Pak. hmm, Kan dari hmm, lulusan CGP. oh jenengan RPL gitu. PL gitu. Iya, iya. Hmm. Untuk Saya Bu untuk Solbi koordingan berapa SKS? 3 Kalau kayak ya, MP, Pak. kalau MP 9 SKS, tapi kalau ambil konsentrasi PGSD hanya 3 SKS, Pak, yang jalur Oh, lah RPL. pinter Bu Vivi kuwi golek sing koordinane akeh kaya diskon 90% iki ceritane. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya, iya. Ya, 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 ya. Ya, wah, semangat, Bu. Amin. Nggih, semangat, Pak. Terima Heeh. kasih. Sing semangat jenengan dudu aku lho, Bu. Oh, iya. Insya Allah, Pak. Oke, ada yang ditanyakan. Bu Salvia Munjiarti. Hadir Nah, Bapak. pripun Bu Mohon maaf sehat Pak, gitu. absen Pak. Heeh. Lagi mbak-mbak apa lagi mas iki? Mboten Pak, menyimak Pak. Oh, biasanya sing off kan ini.
Oke. Ini Pak cuacanya Pak enggak mendukung. Hmm. Kemarin itu Pak saya yang termasuk ikut ke Jepara Pak ketemu sama Pak Fajri. Heeh. Sing ndi to jenengan sing nggawa rok warna apa? Saya yang di pojokan Pak. Pojokan mangane akeh Boten ngono ya. rokan, Pak. Pakai celana. Piye kancane akeh sing daftar kan? Ya Alhamdulillah Pak kemarin yang saya ajak itu memang sudah berniat untuk mau daftar. Hmm. Padahal itu loh Pak, dia itu masih punya anak bayi loh Pak, tapi semangatnya itu luar biasa sekali. Mumpung Lah katanya iya. mumpung anaknya masih kecil gitu, Nah, dia mau anake. lanjut S2. Kuwi motivasi juga kuwi. Karena dapat Anak-anak pasti juga, Pak. Bilang kalau ada apa? MPD UM eh, dapat testi juga. Katanya MPD di UMK itu lebih lentur daripada yang tempat lain gitu. Ya, jari sapa? Karena kan kemarin waktu sebelum ke UMK itu kan ada yang dari UNES. UNES itu Hmm. ke Dikpora, Pak, ke dinas. Hmm. Ya. Enggak tadi bener jenengan sing anake cilik ngono iki yo engko nek wis gedhe biayane gedhe gitu. Oh, anake rak kopen, anake rak butuh dana. Nah, mending jenengan sing gas saiki, ngono. Harus iso anake. Nah, ya bagus itu. Ngono. Saya Bagus juga itu. itu loh Pak, motivasinya itu Pak, mumpung anak saya belum kuliah, jadi saya harus kuliah dulu gitu Pak. Iya. Heeh. Engko nak ibu wis MPD kan iso mamerke anake. Kowe kudune iso dokter. Nah, ngono lho. Wong ibumu ngene-ngene iki yo, ngene-ngene iki yo MPD ngono. Pak Fajri, anak saya Nggih. sudah kuliah bareng loh Pak ini sama saya, tapi saya juga semangat toh Pak. Sama Nah, Pak, saya juga barengan kuliahnya. Jadi kalau nah, registrasi barengan ya Bu Yunita ya. Nggih, Berengat semua jadinya, Pak. anak gak saya apa-apa. kemarin di UMK juga Pak, Jurusan apa? teknik informatika Pak. Jurusan informatika. Ketemu mau PGSD ngono tak barengke jenengan karo anake kuliah bareng ning kene kan ngono malan. Pak itu passionnya beda kok Pak. Hmm, iya, biasanya kan bocah bocah saiki iki ra gelem dadi guru SD ngono ya. Ini nggak mau jadi guru anaknya, oh, Pak. Heeh. Ya, sing sing wong tuane kuliah saiki anake kuliah, ya Gusti Allah ki ora sare to. Ngono jek jenengan jek iso kan ngono. Urusan kaya ngene wis Gusti Allah wis ngerti kemampuane jenengan-jenengan lah. Peni ngene iki. Bu Pani kuliah anake ning ndi, Bu? Di Poltekkes Surakarta, Pak. Ambil Oh. farmasi, nggih. Ditok isine kuwi. Nggih, jadinya belajar bareng, saya share POP, mendelai dan sebagainya, ya bisa bisa sharing dari ilmu-ilmu yang Justru didapat. anake ora iso mesti. Aku yakin Kar- jenenge ya toh? Persiapan, nggih, karena persiapan kan sudah mau semester ini untuk persiapan ini, jadi ya alhamdulillah kan sudah dapat di sini bisa sharing bareng, belajar bareng gitu, Pak. Watake anake jenengan ra iso POP karo mendele to ya. Belum dapat mungkin, Pak, karena masih Hmm. awal-awal. Nggih. Ya wes gitu. Oke. Oke ya, Bapak Ibu guru ya, Bapak Ibu kepala sekolah dan yang lainnya, saya kira cukup ya. Sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu mau sharing, mau berbagi pengalaman. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan cepat lulus ya. Semangat ya. Nggih. Semangat. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang nggak berkenan. Ini hanya candaan aja ya untuk mempererat silaturahmi kita. Saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.